Ketakutan Bahrain soal timnas Indonesia jadi kenyataan, Martin Paes. Makanya jangan remehkan kami. Apa sih yang gak bisa buat Erick Thohir? Keinginan STY langsung terpenuhi. Timnas Indonesia sibuk bersiap, Vietnam malah digoyang isu pemecatan pelatih sebelum ASEAN Cup 2024. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 makin sengit. Timnas Indonesia yang awalnya tidak diunggulkan kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dan masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki poin 6, berjarak hanya 1 poin dari Australia di posisi kedua. Ini bahkan menjadi capaian terbaik dalam sejarah negara dari Asia Tenggara di ronde ketiga. Performa Timnas Indonesia saat ini tak lepas dari program naturalisasi yang dijalankan PSSI bersama pelatih Shin Tae-yong. Martin Paes menilai timnya tak bisa diremehkan lagi oleh lawan-lawannya. Sebab menurut kiper FC Dallas tersebut, Timnas Indonesia sudah semakin berkembang dan naik level dalam 1 tahun terakhir. Martin Paes mengatakan Timnas Indonesia kini telah menunjukkan kualitasnya sehingga dapat bersaing dalam kancah sepak bola dunia. Tentunya hal itu juga menjadi catatan positif untuk perkembangan tim Merah Putih. Setahun terakhir kita sudah berkembang pesat dan setiap tahun kualitas kita bisa terus meningkat, kata Martin Paes dilansir dari laman Kita Garuda. Pemain berposisi kiper itu mengatakan Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas baik keturunan ataupun bukan. Hal itu juga membuat timnya akan terus berkembang lebih baik lagi ke depannya. Selain itu perubahan skuad di Timnas Indonesia ini juga membuat tim-tim tidak dapat memprediksi permainan pasukan dari Shin Tae-yong. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh mantan pelatih Bahrain U23 Samir Chamam. Ia menyebut pasukan Bahrain untuk tetap waspada terhadap Indonesia karena menurutnya pertandingan melawan Indonesia akan berjalan di level tertinggi. Di tahun ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik dari semua tim yang ada. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tidak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim. Demikian kata Samir dilansir dari BFA TV. Bahrain juga memiliki 6 poin kini terdampar di posisi kelima. Tim besutan Dragan Talayik ini juga akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 mendatang. Pertandingan ini juga akan sangat menentukan bagi Bahrain dan Timnas Indonesia. Berita selanjutnya, kabar baik untuk Timnas Indonesia, pemain Elbrod Rafael Strijk bisa datang lebih cepat sehingga memungkinkan tampil ketika melawan Myanmar di matchday pertama Piala AFF 2024 pada Senin 9 Desember. Sebelumnya Brisbane Roar selaku klub Strijk mau melepasnya ke Timnas Indonesia jika lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sempat ada perubahan lebih cepat yaitu 17 Desember dan kini berubah lagi. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji menerangkan bahwa Rafael Strijk dijadwalkan bergabung dengan Timnas Indonesia pada 8 Desember atau sehari jelang melawan Myanmar. Kemarin langsung saya lapor ke Ketua Umum dan Ketua Umum berkoordinasi dengan klub. Alhamdulillah tadi siang dari klubnya Rafael memberikan izin agar Rafael bisa bergabung tanggal 8, kata Sumarji dilansir dari Kompas TV. Terkait bakal dimainkan atau tidak, semua keputusan ada di tangan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Jika memungkinkan, ex pemain ADO Den Haag itu bisa saja bermain. Timnas Indonesia berangkat dengan 23 pemain, Asnawi menyusul pada Jumat 6 Desember dan Strijk pada Minggu 8 Desember. Jadi tanggal 8 Desember sudah di Myanmar, kalau dirasa perlu tanggal 9 sudah diturunkan, kata Sumarji. Di mana kedatangan Rafael Strijk tentunya akan menambah kekuatan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, terutama di sektor lini depan. Dan berita terakhir, rival Timnas Indonesia, Vietnam digoyang isu kurang sedap sebelum melakoni turnamen ASEAN Cup 2024. Isu itu dihembuskan oleh media asal Korea Selatan Yonhap. Yonhap menyoroti duel antara pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan juga pelatih Vietnam Kim Sang-sik di ASEAN Cup 2024. Di mana kedua tim juga bakal sama-sama bergabung di grup B. Yonhap menilai kedua nama tersebut berpeluang bakal meraih trofi juara bersama negaranya masing-masing. Karena sebagian besar negara-negara underdog bahkan kesulitan melaju ke pentas Piala Asia, apalagi Piala Dunia, maka gairah pecinta sepak bola Asia Tenggara tertuju pada ASEAN Cup yang digelar 2 tahun sekali. Yonhap pun ikut menyoroti Shin Tae-yong yang akan melakoni tantangan ketiganya di ajang 2 tahunan ini.
Shin Tae-yong ngotot ingin membawa timnas Indonesia ke podium tertinggi di ASEAN Cup 2024. Di mana Shin Tae-yong yang masih gagal membawa timnas Indonesia juara pada edisi 2020 dan 2022. Pada edisi skuad Garuda harus puas menjadi runner-up pada edisi 2020, sedangkan 2 tahun kemudian harus terhenti dari Vietnam di babak semifinal. Yonhap menuliskan, Shin Tae-yong bertekad untuk berdiri di puncak podium kali ini, telah mempersiapkan rencana kemenangan dengan persiapan di Bali sejak 28 November lalu. Shin Tae-yong yang lebih banyak memanggil para pemain di bawah usia U22 tahun di skuad timnas Indonesia saat ini. Ya, Shin Tae-yong memang lebih banyak memanggil para pemain di bawah usia 22 tahun di skuad timnas Indonesia saat ini. Namun media asal Korea Selatan tersebut menyebut skuad Garuda masih jauh lebih diunggulkan. Pasalnya, dalam daftar panggilan, timnas Indonesia masih diperkuat beberapa pemain pengalaman. Bahkan beberapa nama turut membawa timnas Indonesia meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Arab Saudi. Indonesia pada turnamen ini sebagian besar dari pemain U22 seperti Justin Hobner, Rafael Struijk hingga Marcelino Ferdinand. Dengan keunggulan itu, media Korea Selatan itu juga lebih mengunggulkan timnas Indonesia, di mana penampilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga membuat mereka diprediksi bisa lebih bersinar di ajang ini. Meski begitu, penilaian yang berbeda ditujukan oleh Kim Sak-sik bersama Vietnam. Media tersebut juga menyebutkan bahwa Vietnam masih belum solid selama diasuh oleh Kim Sak-sik. Kim Sak-sik pun langsung dituntut oleh Federasi Sepak Bola Vietnam untuk menembus partai final ASEAN Cup 2024. Media Korea Selatan ini juga bahkan menyinggung resiko negatif jika gagal memenuhi target, mulai dari banjir opini negatif hingga pemecatan. Jika tak tampil memuaskan di turnamen ini, pelatih Kim bisa saja langsung terkena opini publik hingga pemecatannya. Meski begitu, timnas Indonesia dan Vietnam juga tetap menjadi kandidat terkuat untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024.